Lindungi anak dari bahaya dunia maya, begini caranya. Selama 9 bulan pandemi Corona, COVID-19, apakah anak banyak menghabiskan waktu dengan main gadget? Perlu tahu nih, cara melindungi anak dari ancaman dunia maya. Kondisi ini memang mengharuskan anak-anak sekolah online atau daring. Kegiatan mereka pun terbatas hanya di rumah saja, demi mencegah risiko penularan virus corona. Alhasil, waktu anak bermain gadget lebih sering dari biasanya. Bagi orang tua, tentu tak mudah menerapkan pembatasan bermain gadget. Apalagi, orang tua juga punya kesibukan masing-masing di rumah. Ditambah pula anak yang merengek kalau di-stop main gadget. Apakah kamu mengalami hal yang sama? Sebagai orang tua, pastinya jadi tantangan besar membatasi anak main gadget. Tapi, perlu kita sadari, ada bahaya yang mengancam saat anak berselancar di dunia maya. Untuk mengatasinya, berikut 6 cara melindungi anak dari ancaman bahaya dunia maya, dikutip dari laman resmi UNICEF. Komunikasi terbuka. Orang tua disarankan menjalin komunikasi secara terbuka dengan anak, khususnya tentang cara dan memilih teman interaksi di dunia maya. Pastikan juga, anak harus berperilaku baik dan sopan selama berinteraksi di dunia maya. Peringatkan juga tentang larangan diskriminasi atau perlakukan tidak pantas. Sebagai antisipasi anak kita yang mengalami, berilah dorongan untuk selalu bercerita pada orang tua yang bisa mereka percaya. Amati perilaku anak dan waspada kalau mereka tampak murung, atau cenderung menyembunyikan kegiatannya di dunia maya, bahkan jika mereka mengalami bullying atau perundungan. Buat juga peraturan bersama anak tentang cara, kapan, dan di mana mereka bisa main gadget. Manfaatkan fitur perlindungan teknologi. Pastikan gadget yang anak gunakan sudah dilengkapi software dan program antivirus terbaru, dengan pengaturan privasi diaktifkan. Lalu, matikan tutup webcam jika gadget tak digunakan. Untuk anak usia muda, ada fitur pengendalian orang tua, termasuk pencarian aman, safe search, supaya apa yang mereka akses tetap aman dan positif. Hati-hati juga, ada sumber belajar daring yang menawarkan akses gratis. Jangan sampai memberikan nama lengkap dan foto anak karena platform yang sah tidak meminta data ini. Ingat, periksa pengaturan privasi untuk meminimalkan perekaman data pribadi. Orang tua perlu juga ajarkan anak cara melindungi informasi pribadinya, terutama dari orang tak dikenal. Temani anak saat mengakses dunia maya. Pada masa pandemi COVID-19, sangat penting untuk menjaga hubungan sosial yang terbatas karena tak bisa tatap muka langsung. Interaksi daring atau virtual jadi solusinya. Disinilah peluang bagi orang tua mencontohkan sikap baik, sopan, dan empati saat berinteraksi online. Selain itu, bantu anak menghindari informasi hoaks dan konten yang tidak sesuai usianya, yang bisa membuat anak makin cemas tentang virus corona. Berikan sumber informasi terpercaya dari lembaga resmi terkait penanganan COVID-19. Orang tua juga perlu mendampingi anak saat mencari aplikasi, permainan, video, atau hiburan lain, sehingga hanya mengakses yang sesuai usianya. Ajari anak berperilaku baik untuk hindari cyberbullying. Orang tua perlu mencontohkan berperilaku baik di dunia maya. Pantau juga perilaku positif di dunia maya, terlebih saat melakukan panggilan video. Ingatkan anak-anak untuk selalu bersikap baik pada teman, mengenakan pakaian yang pantas, dan hindari berada di kamar tidur saat video call. Orang tua perlu mempelajari kebijakan sekolah tentang belajar daring. Ketahui juga kontak yang bisa dihubungi untuk melaporkan cyberbullying atau konten negatif. Tak dimungkiri, anak akan terpapar iklan dari bermacam-macam produk, termasuk makanan tidak sehat, stereotip gender, atau konten yang tidak sesuai usianya. Inilah pentingnya membantu anak mengenali beragam iklan di internet. Beri anak ruang berkreasi dan berekspresi. Saat harus di rumah saja, Bunda sebaiknya berikan anak ruang untuk berkreasi dan berekspresi. Caranya dengan berolahraga virtual dengan mengikuti panduan video atau permainan yang butuh gerakan fisik. Terpenting, anak-anak tetap aktif bergerak selama di rumah saja.
Ajari anak melaporkan tindakan cyberbullying. Orang tua perlu mengingatkan anak saat merasa dibully, diganggu, diancam, atau menemukan masalah di dunia maya. Langkah pertama yang dilakukan adalah cari bantuan. Anak bisa meminta bantuan orang dewasa yang terpercaya, yakni orang tua, anggota keluarga, atau pengasuh. Kalau di sekolah, anak bisa melaporkan ke guru atau wali kelas, guru mata pelajaran lain, dan kepala sekolah. Kalau anak merasa tidak nyaman bicara dengan orang yang dikenal, bisa hubungi telepon pelayanan sosial anak, TEPSA. Lewat sambungan telepon tersebut, anak bisa curhat ke konselor profesional yang tersedia selama 24 jam. Lalu, bagaimana kalau cyberbullying terjadi di media sosial? Orang tua ajari anak untuk memblokir akun pelaku dan melaporkan perilaku di medsos tersebut. Sudah seharusnya medsos menjaga keamanan penggunanya. Jangan lupa juga kumpulkan bukti-bukti seperti screenshot chat atau postingan di medsos, sehingga bisa ditindaklanjuti pihak berwenang.